علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، معاشر الحاضرين والمستمعين والحاضرات والمستمعات, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan hamba-hambanya ketika hamba tersebut selalu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hamba yang dimuliakan tersebut. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, sebelum kita ingin ada interaksi dari para hadirin, karena mungkin temanya tidak terlalu banyak, tapi diharapkan kalau seandainya saya bisa menjawab dari pertanyaan para hadirin, insyaallah saya akan langsung jawab. Tapi kalau seandainya pertanyaannya tadi belum bisa saya jawab dalam majlis hari ini, insyaallah di minggu berikutnya akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Jadi mungkin temanya sedikit, tapi kita harapkan ada interaksi, atau kita bikin temanya yang ngeri-ngeri sedap. Artinya agar rasa kantuknya itu bisa hilang. Kalau pembahasan temanya agak sedikit ngeri-ngeri sedap, jadi interaksinya itu nanti lebih kencang biasanya. Jadi kita harapkan nanti silahkan dari para hadirin untuk bertanya. Kalau seandainya pun pertanyaan tersebut bisa langsung dijawab pada pertemuan pagi yang mulia ini. Karena insyaallah untuk masalah referensinya, rujukannya, insyaallah saya siapkan beberapa kitab. Tapi kalau seandainya pun nanti pertanyaannya pun belum bisa dijawab dengan beberapa referensi-referensi yang ada sekarang ini, insyaallah di minggu berikutnya kita akan bahas. Di antaranya mungkin tema yang hangat itu mungkin jumlah bilangan tarawih misalnya. Nah, itu seru itu. Ya. Atau zakat fitrahnya dengan uang. Nah, atau siapa sih amil zakat itu? Nah,
Itu tema-tema yang bisa kadang dari kita ini kadang mengerenyitkan dahi. Ya. Adapun untuk pembahasan kita, berapa kali ganti nih? Di antara sunnah-sunnah di bulan Ramadan ini, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dari sahabat Anas, beliau meriwayatkan bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Thabit, dan sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit, tasahhara, mereka berdua makan sahur. Falamma faragha, selesai mereka berdua itu dari sahur, min sahurihima qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ila salati fa shalla. Selesai dari sahur tadi, tidak berapa lama Rasulullah langsung melaksanakan sholat subuh. Sahabat atau yang mendengar riwayat dari Anas ini bertanya, qulna li Anas, kami bertanya kepada Anas, kam kana baina faraghihima wa sahurihima wa dukhulihima fis shalah, berapa kadar waktu jarak antara selesainya Rasulullah makan sahur dengan melaksanakan sholat subuhnya. Jadi ada jedanya. Qala qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayatan. Kata Anas bin Malik, sekitar seseorang membaca Al-Quran 50 ayat. Jadi jarak berhentinya dari makan sahur ke sholat itu ini kira-kira 50 ayat. Baca ayatnya bukan kayak flash ya, Bismillahirrahmanirrahim, enggak ya. Kalau kayak gitu cepat kali. Bacanya yang mu'tadil, yang tartil ya. Ya, kurang lebih sekitar 15 menit. Ya. 10 sampai 15 menit. Nah, makanya di sini sahur ini termasuk ibadah. Sahur ini, makan sahur ini termasuk ibadah. Mau makan sahurnya banyak, mau makan sahurnya sedikit, atau sahurnya itu hanya dengan minum air, setegukan air. Jadi sahur itu ibadah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Anas juga. Karena Anas ini selama 10 tahun selalu tinggalnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca riwayatnya Anas bin Malik ini, selama 10 tahun mengabdi dia. Kalau bahasa kita tuh khidmah. Beres-beres rumahnya Rasulullah, nyapu rumahnya Rasulullah. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sahabat berbondong-bondong menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sukacita. Apa yang mereka punya itu mereka kasihkan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang punya tanah, ini yang semuanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang mereka dengan datangnya Rasulullah, itu senang karena sebelum datangnya Rasulullah itu orang Yahudi itu ngelunjak. Orang Yahudi di Madinah itu ngelunjak. Padahal mereka itu pendatang.
Orang Yahudi itu pendatang, tapi ngelunjak mereka. Karena mereka dari segi ilmu mereka hebat, dari segi kekompakan mereka hebat. Jadi kuat mereka itu. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah ngajarkan kekompakan kepada Islam itu. Kalau kompak, tidak bakal ada musuh bisa menyerang itu. Makanya ketika sebelum Rasulullah datang itu, orang Yahudi selalu ngancam penduduk Madinah itu, yang dulunya dinamakan Yathrib itu. Suku Aus, suku Khazraj, kami akan perangin kalian katanya. Bakal ada nabi yang hebat yang bakal memimpin. Nah, itu. Dengar kayak gitu selalu, Makanya mereka ketika melihat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendapatkan risalah kenabian, cepat-cepat penduduk Madinah itu orang yang pertama kali menyambut dakwahnya Rasulullah. Makanya ketika di akhir-akhir sebelum Rasulullah hijrah itu orang Madinah sudah siap berjanji. Makanya ada istilah bai'atul aqabah itu. Ya Rasulullah, silakan engkau ke Madinah, nanti kami backup engkau, kami bantu engkau. Nah, setelah sampainya tiba waktu hijrahnya, orang Madinah siap. Makanya ada istilah itu, tala'al badru alaina. Senang dengan kedatangannya Rasulullah. Orang yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang juga ke Madinah, tinggal bersama mereka. Nah, ibunya Anas bin Malik ini bingung. Yang mau ia berikan kepada Rasulullah itu. Apa yang mau saya suguhkan kepada Rasul? Yang lain semuanya menyuguhkan, menyambut. Aku ini bingung. Akhirnya dia bawalah tadi si Anas kecil tadi. Dibawa sama dia, masih kecil, masih umur belasan tahun, sekitar antara 9 sampai 10 tahun. Dibawa, dihadapkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon maaf, mohon maaf. Semua penduduk Madinah dengan gegap gembitanya menyambut engkau, menyuguhkan apa yang mereka punya, sedangkan aku sendiri ya Rasulullah tidak punya apa-apa. Dan inilah yang aku bisa berikan kepada engkau ini, Anas bin Malik ini. Ambil ya Rasulullah. Kau suruh dia ngapain terserah engkau. Dan tolong kau ajarkan dan doakan nih anak nih. Biarkan dia mengabdi kepada engkau. Makanya riwayat dari Anas bin Malik ini termasuk banyak. Jadi kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis itu, di antara yang banyak meriwayatkan hadis selain Abu Hurairah, selain Aisyah, termasuklah Anas bin Malik. Kenapa? Karena Anas bin Malik ini orang yang selalu ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dia mengabdi kepada Rasulullah itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berbakti kepada gurunya itu berkah hidupnya. Anas bin Malik itu punya gurunya siapa? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata ibunya, ya Rasulullah, tolong doakan anakku ini. Kau doakan anakku ini. Kata Rasulullah, sudah doakan sama Rasulullah. Diberkahi umurnya, diberkahi keturunannya, diberkahi hartanya, dan juga dimasukkan ke dalam surga. Jadi doanya Rasulullah, Allahumma barik, Allahumma tawil umrahu, wa kathir malahu, wa kathir ansabahu, wa adkhilhul jannah. Makna hadis. Ya Allah, panjangkan umurnya Anas ini. Makanya kalau kita ngelihat sejarahnya Anas bin Malik itu, ada riwayat mengatakan umurnya itu sampai 120 tahun. Panjang umur. Panjang umur. Ada riwayat sampai mengatakan 120 tahun umurnya. Wa katsir dzurriyyatahu, anak keturunannya banyak. Jadi dari keturunannya Anas bin Malik ini punya banyak sekali anak. 2 kampung itu semuanya anak cucunya Anas. 2 kampung, bayangkan. Kalau kita ini sudah bermacam-macam suku sudah. Kalau ini 2 kampung dari 1 bapak.
Dari satu bapak. Siapa? Anas bin Malik. Kenapa kok bisa? Berkat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hartanya, sudah hartanya tuh dia punya ladang korma begitu sangat luas. Karena penduduk Madinah itu terkenal kekayaannya mereka itu korma, berkebun mereka itu. Dan kebunnya Anas bin Malik itu besar sekali. Kalau di Riau ini mungkin kormanya apa? Sawit. Nah. Keistimewaannya kebunnya Anas bin Malik itu, kalau kebun-kebun yang lain kita tahu yang namanya pohon kurma itu berbuahnya setahun sekali. Makanya muncul Ramadan itu kurma itu. Karena memang, tapi kurma yang di Indonesia ini kurma yang sudah lama ya, kurma simpanan, bukan kurma yang fresh. Karena yang namanya kurma itu mulai dia tumbuh putihnya itu masuk ke bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab mulai itu. Sya'ban, sudah ada yang panen. Baru Ramadan banyak itu kurma. Jadi hanya bulan itu saja. Dalam satu tahun itu panen kurmanya cuma sekali. Pohon kurma itu berbeda dengan kebun yang dimiliki oleh Anas bin Malik. Dalam satu tahun bisa panen 2 kali. Makanya kata Anas tuh, aku sudah bosan hidup katanya. Bosan hidup, umurnya panjang. Anaknya banyak. Coba kenikmatan apa lagi sudah? Hartanya banyak. Paling nikmat sudah hidupnya Anas bin Malik. Tapi ketika dia masih kecil, ketika dia masih nuntut ilmu, dia ngabdi sama gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hidupnya berkah. Setelah itu dia hidupnya berkah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat itu ketika setelah wafatnya Rasulullah kaya raya mereka itu. Tidak ada yang hidupnya susah itu. Ketika mereka mulai berdakwah setelah wafatnya Rasulullah, tidak ada sahabat itu dalam sejarah itu mereka itu miskin. Meninggalnya dalam keadaan miskin itu tidak ada sahabat itu. Sampai Bilal pun meninggalkan harta. Kata Anas bin Malik, aku sudah bosan hidup dunia, tinggal menunggu doa satu lagi yang Rasulullah ucapkan itu. Apa? Masukkan Anas ke dalam surga. Itu perawi hadis. Nah, Anas bin Malik meriwayatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, makan sahurlah. Makan sahurlah, fa inna fis sahuri barakatun. Karena dengan makan sahur itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Berkah berarti makan sahur itu. Mau makannya banyak, mau makannya sedikit, atau cuma hanya minum. Mungkin yang tidak berkah itu kalau sahurnya dengan rokok, mungkin tidak ada berkahnya ya. Kalau sahur dengan yang lain insya Allah ada berkahnya. Tapi kalau sahurnya hanya rokok saja, tidak ada berkahnya. Dalam riwayatnya Abdullah bin Abbas, ista'inu bi ta'amis sahri ala siyamin nahari. Bantu katanya, bantu ibadah puasa kalian nanti di siang hari itu dengan makan sahur. Di antaranya faedahnya kita makan sahur itu agar apa? Agar supaya ada sedikit nutrisi yang bisa membantu kita dalam beribadah menjalankan puasa. Wa bi qailulatin nahari ala qiyamil lail. Qailulah. Nah, ini qailulah ini termasuk sunnah yang sudah mulai punah. Ini kalau ada yang pecinta sunnah, ayo, termasuk sunnah ini. Tidur sunnah. Tidur sunnah. Tapi tidurnya bukan tidur kebablasan. Bukan tidur kebablasan, tapi qailulah, sedikit. Tidurnya sedikit. Sebelum zuhur, waktunya zuhur. Antara setengah jam sampai 1 jam. Agar apa? Agar membantu qiyamul lail. Jadi niatnya tidurnya tadi itu agar bisa semangat ketika malamnya.
Jadi emang malam itu di bulan Ramadan itu bukan tidur. Bukan tidur, dihidupkan. Makanya di sini diriwayatkan para sahabat itu di zamannya Sayyidina Utsman. Nah, zamannya Sayyidina Utsman itu sahabat sudah tua-tua semuanya. Ya. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun. Ya. Sayyidina Umar menjadi khalifah penggantinya Sayyidina Abu Bakar selama 10 tahun dari wafatnya Rasul, 12 tahun. Lanjut estafetnya itu dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman. Jadi sahabat di zaman Sayyidina Utsman itu sudah tua-tua. Ya, sudah tua-tua. Tapi subhanallah. Nah ini. Salat tarawihnya mereka lama. Ya, salat tarawihnya mereka itu lama. Bukan seperti kita salat tarawihnya itu. Makanya di sini disebutkan 80. Setiap 2 rakaat itu sahabat itu membaca ayatnya itu sekitaran ratusan. Nah, di sini disebutkan dari riwayat Yazid ibnu Khusaifah. Ya. Nah, ini biar agak segar dikit. Kanu yaqumuna fi ahdi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi 20 rak'atan. Ya, di zamannya kekhalifahannya Sayyidina Umar, ya, para sahabat itu mereka yaqumun artinya salat mereka di bulan Ramadan dengan 20 rakaat. Jadi salat tarawihnya itu 20 rakaat. Qal wa kanu yaqra'una bil mi'in. Nah, mereka ini bacaannya mereka ini bukan ya kalau kita ini kalau yang biasanya 20 rakaat at-takatsur qul hu wal 'asr qul hu ya. Nah, mereka itu dulu bacanya para sahabat itu ratusan ayat. Ya, dari 2 rakaat itu ratusan ayat, 2 rakaat lagi ratusan ayat. Makanya wa kanu yatawakka'una 'ala isiyyin fi ahdi Utsman bin Affan. Nah, ketika zamannya Utsman bin Affan itu para sahabat itu salatnya sambil pegang apa? Pegang tongkat. Nah, pegang tongkat. Saking apa? Saking lamanya berdiri. Wa kanu yatawakka'una 'ala isiyyin fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu min syiddatil qiyam, dari lamanya berdiri. Nah, itu. Jadi kalau yang namanya betul-betul man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadannya tadi karena iman ihtisab hanya mengharap Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Caranya mempraktekannya seperti para sahabat. Akhrajahul Baihaqi wa shahhahahu An-Nawawi. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Makanya yang namanya salat tarawihnya tadi itu para sahabat itu salatnya lama. Lama salat itu. Memang mereka itu menghidupkan malamnya. Sampailah ketika mau menjelang waktu sahur baru selesai tarawihnya mereka itu. Qiyamu Ramadannya itu. Makanya ada riwayat mengatakan salat tarawih itu sampai 41 rakaat. 41 rakaat. Makanya tarawih ini bukan sholat sunnah seperti rawatib. Artinya nggak boleh ditambah-tambahin. Kalau sholat rawatib itu nggak boleh ditambah-tambahin. Misalnya apa namanya tuh ba'diyah maghrib 2 rakaat, ya sudah, nggak boleh dikatakan ba'diyah maghrib itu jadi 10 rakaat, nggak boleh. Nggak ada istilahnya ba'diyah maghrib. Atau qabliyah subuh 2
2 rakaat. Tidak boleh dijadikan 4 rakaat, 6 rakaat. Kalau seandainya bilangnya sholat qabliyah subuh. Berbeda dengan tarawih. Tarawih ini termasuk sholat sunnah nafilah mutlaqah. Mutlak, bebas. Ya, makanya salah kalau ada orang mengatakan sholat tarawih itu 8 rakaat plus 3 witir. Tidak boleh ditambah-tambahi. Sesat itu. Oh, ini dia berarti telah menyalahkan zamannya sahabat. Kalau ada yang mengatakan sholat tarawihnya itu 8 rakaat dan tidak boleh ditambah-tambahi, barang siapa yang menambahi berarti dia menyelisihi sunnah katanya. Kalau menyelisihi sunnah berarti bid'ah, berarti dia telah membid'ahkan amalannya para sahabat. Yang mana di zaman para sahabat itu tidak ada yang ingkar, semuanya di zaman Sayyidina Umar, terus zamannya Sayyidina Utsman, terus zamannya Sayyidina Ali, terus itu salatnya mereka itu 20 rakaat plus 3 witir. Ini perlu. Makanya kalau ada yang membatasi tidak boleh ditambah, kata ulama hadisnya ini orang ini mandai-mandai, dan sudah menyalahkan ibadahnya generasi yang terbaik. Siapa generasi yang terbaik? Ya para sahabat. Nah itu ya. Biar agak sedikit panas. Di antara sunnahnya di bulan Ramadan itu ta'jilul fitri. Bersegera berbuka. Ketika tiba waktunya azannya maghrib, maka disunnahkan. Jadi kita bersegera ketika tiba masuk waktunya maghrib, kita disunnahkan untuk bersegera berbuka. Makanya pakai takjil. Nah, tapi takjil yang sunnah itu apa? Nah, harus tahu juga. Takjil yang sunnah itu apa? Bitamri. Dengan apa? Dengan kurma. Jadi kalau mau dapat pahalanya yang sempurna ya, sunnahnya dia dapat, takjilnya dia dapat. Bersegera berbuka. Ingat takjil itu bukan makanan. Takjil itu bukan takjil. Itu bukan istilahnya yang dianjurkan yang atau menjadi ibadah sunnah ini. Ta'jil itu bersegera, bukan nama makanan, bukan merek makanan untuk berbuka puasa. Salah. Ta'jil itu bersegera berbuka. Nah, untuk mendapatkan kesempurnaannya tadi, berbukanya tadi dengan tamar, dengan korma, awil ma, atau dengan minuman air putih. Jadi kalau seandainya tidak ada kurma, diganti dengan air. Qabla shalah, sebelum salat maghrib. Nah, jadi seperti itu amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dengar adzan, makan kurma 3 butir. Atau kalau seandainya tidak ada kurma, diganti dengan apa? Dengan air, atau di sini dalam riwayat yang lain bahwasanya hasawat. Sama seperti air juga. 1 tegukan air, beberapa tegukan air. Baru setelah itu dikumandangkan yang namanya salat maghrib. Nah itu. Jadi bukannya takjil itu langsung nasi kotak ya. Nanti dulu nasi kotak itu. Kalau seandainya nanti bab lain lagi nanti. Bagus yang kasih nasi kotak, bagus. Jangan dikatakan tidak bagus. Orang ngasih nasi kotak, ngasih kolak, ngasih apa lagi itu, makanan-makanan di sini itu bagus, loteknya dan segala macamnya bagus. Termasuk iftarus shaimin. Memberikan buka untuk orang, memberikan makan untuk orang-orang yang berpuasa. Oh, pahalanya sangat besar. Pahalanya apa? Sama seperti orang tersebut berpuasa.
Jadi memberikan makan untuk orang berbuka puasa itu sama saja dia itu berpuasa. Sudah dirinya berpuasa, dapat pahala orang yang berpuasa. Sangat dianjurkan. Ya. Nah, tapi kalau untuk mempraktekkan ta'jilnya tadi, ya, yang namanya ta'jil itu makan korma, setelah itu sholat, ya, atau diganti dengan air. Di antara sunnahnya lagi, tidak memakai siwak. Ya, setelah zuhur tidak memakai siwak lagi. Meninggalkan yang namanya siwak, padahal siwak itu sunnah. Ya, termasuk juga nih, termasuk sunnah yang hanya diamalkan oleh Jama'atut Tabligh. Yang semangat pakai siwak itu Jama'atut Tabligh, yang lain malas sudah. Macam-macam lah alasannya. Wah, ada sikat gigi lah, ada inilah. Padahal dia ada sikat gigi pun dia niatnya bukan pakai siwak. Niatnya bukan siwak untuk bersihkan giginya dari apa? Dari kotoran giginya. Bukan karena apa? Bukan karena amalannya Rasulullah. Makanya dia nggak dapat pahalanya. Orang yang pakai siwak itu, atau kalau seandainya dia pakai sikat gigi pun, kalau dia ingat tuh, saya gosok gigi ini karena Rasulullah SAW dulunya pakai siwak, pakai kayu arok tadi, baru dia dapat pahala sunnah. Tapi kalau seandainya cuma sikat gigi saja, oh bukan dikatakan dia itu mengamalkan sunnah. Nah itu. Nah, siwak ini perlu dihidupkan. Di antara faedahnya siwak itu menghilangkan bau mulut. Tapi kalau siwaknya siwak yang masih baru, siwak yang fresh, yang masih basah. Kalau kering lain lagi sudah, udah expired kayak gitu. Dapat pahala dia menggosok saja. Makanya siwak itu juga jangan sampai lapuk. Bahaya itu. Kalau seandainya ada duit, ganti. Kalau bisa seminggu sekali ganti itu siwak. Ini kebiasaannya kita dulu waktu kuliah dulu. Ini di Yaman itu. Setiap Jumat itu ada di depan masjid itu ada orang jual siwak panjang-panjang. Karena di sana enak. Pohon siwak banyak. Beli 50 real, 100 real dapat panjang siwaknya. Jadi seminggu sekali ganti, bukan sampai kayak pensil itu diserot lagi sampai kecil. Udah. Yang namanya faedah siwak, giginya kuat, aroma bau mulutnya hilang. Bukan sampai sudah lapuk dan sudah kering itu tidak dapat faedahnya. Tapi faedah dia pakai siwaknya tadi, sunnahnya Rasulullah dapat dia, tetap dapat. Tapi untuk faedah kesehatannya dia hilang sudah, karena sudah tidak segar lagi siwaknya. Dan di antara faedah siwak tadi, orang yang pakai siwak memudahkan lisannya dia tadi untuk mengucapkan kalimat tauhid ketika malaikat maut datang menjemput, sudah waktunya tuh. Orang yang rajin, bukan sekali saja, rajin pakai siwak setiap sholat, setiap wudu. Karena riwayat hadis tentang siwak ini ada dua. Pertama ketika wudu, yang kedua ketika sholat. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Dalam riwayat yang lain, inda kulli wudu'in. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku nantinya, sama kayak tarawih itu nanti. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka itu selalu memakai siwak di saat sholat, ketika sholat, dan atau di saat dalam wudhu. Jadi Rasulullah itu sangat menganjurkan sekali menggunakan siwak itu. Nah, ulama mengatakan minimal dapat pahala sunnah siwak itu apa? Dengan sesuatu yang kasar. Dengan sesuatu yang kasar. Apa? Kain, ujung baju. Nah, guru kita tuh kalau seandainya lupa pakai bawa kayu arok, kayu arok itu namanya kayu arok, bukan kayu siwak. Namanya kayunya tadi kayu arok. Ada lagi pakai zaitun. Dalam riwayat yang lain Rasulullah tuh pakai kayunya kayu zaitun. Namanya kayu arok. Nah, yang namanya siwak itu definisi siwak itu apa? Dalkul asnan bi syai'in khashin.
menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar. Makanya guru kita tuh kalau ngamalin, kalau seandainya lupa mereka bawa siwak, mereka menggosok giginya mereka itu dengan ujung bajunya tadi. Dengan niat apa? Pakai siwak. Kenapa? Oh, faedahnya siwak itu di antaranya tadi raq'atani bi siwakin khairun min 70 raq'atan bila siwak. 2 rakaat orang yang sholatnya dengan siwak, minimal dengan tadi, gosok tadi, itu lebih afdal 2 rakaatnya tadi daripada 70 rakaat tanpa pakai siwak. Jadi ada amal, makanya kadang orang itu ibadahnya dilihatnya kecil tapi pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih banyak dibandingkan ini orang banyak ibadahnya tapi kok pahalanya sedikit. Contohnya misal orang yang rajin sholat di rumah, banyak ibadahnya tapi malas berjamaah. Sedangkan ini orang, ada satu lagi orang ini kalau ibadah di rumah sedikit tapi rajin berjamaah. Tinggi mana derajatnya? Ya tinggi orang yang rajin berjamaah walaupun di rumahnya dia sedikit ibadah sunnahnya. Nah itu. Sama tadi. Orang yang sholatnya 2 rakaat tapi dia pakai siwak dengan orang yang 70 rakaat tanpa menggunakan siwak, jauh pahalanya lebih besar 2 rakaat ini. Nah, jadi kalau kita mau beramal pun harus cerdas. Jangan ngelihat banyaknya saja. Jangan ngelihat banyaknya tapi kosong dari niat. Kosong dari apa yang diamalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, di antara sunnahnya tadi meninggalkan siwak. Kenapa? Karena tadi faedahnya siwak itu menghilangkan bau. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sangat berbangga dengan mulutnya orang berpuasa, sangat bangga sekali dengan mulutnya orang berpuasa. Ketika orang tadi menggosok giginya tadi dengan siwak, maka hilanglah aroma puasa tadi. Makanya dimakruhkan. Biar mulutnya bau, tapi indallah, di sisi Allah ini atyabu min rihil misik. Lebih wangi dari yang namanya bau misik atau kasturi itu. Dan faedahnya siwak tadi di antaranya tadi lisan kita mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kita cukupkan sedikit. Kalau seandainya ada pertanyaan, kalau ada di antara antum para hadirin yang mau bertanya, kita jeda sedikit untuk diberikan pertanyaan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tafadhalu. Itu bukan tadarus, namanya tilawatil Quran, beda. Ya, di antara yang dianjurkan di bulan Ramadan itu kasratu tilawatil Quran wa mudarasatul Quran. Nah, beda. Jadi antara tadarus Al-Quran sama tilawatil Quran beda. Tadarus itu apa? Satu sama lain saling baca dan satu sama lain saling mendengar dan satu sama lain saling menjelaskan makna Al-Quran tersebut. Itulah namanya tadarus. Jadi kalau di rumah misalnya dia baca sendiri, saya baca sendiri misalnya berjuz, itu bukan tadarus namanya, tilawatil Quran. Bagian dari sunnah juga di bulan Ramadan. Dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Makanya kemarin itu kita ceritakan Imam Syafi'i itu dalam 1 hari bisa 2 kali khataman Al-Quran. 2 kali khataman Al-Quran. Jadi tadi saya nyoba kemarin tuh tadi tuh, bahwasanya 1 jam itu bisa dapat 3 juz. 1 jam bisa dapat 3 juz, berarti mungkin di siang hari itu khatam Al-Quran tuh. Makanya amalan orang itu dahsyat. Memang apa? Memang waktunya mereka itu untuk ibadah sudah. Tafarruq lil ibadah. Ketika idza dakhala Ramadan sudah mereka tuh. Sampai ada seseorang soleh itu ngunci dirinya. Kata
dia bilang sama istrinya, kalau kau mau ngasih makan sahur, buka, itu tuh ada lubang tuh, masukkan makanan di situ. Jangan ganggu aku. Sampai segitunya. Orang-orang dulu tuh ketika menyambut bulan Ramadan, betul-betul mereka itu untuk isi dengan ibadah. Jangan ganggu sudah. Enggak ketemu istri sudah. Pengennya dekat sama Allah, dekat Al-Qur'an, dekat. Makanya tidak aneh kalau kok bisa ya? Masa katanya satu hari bisa 2 khatam. Ya karena engkau tidak baca Al-Qur'an. Karena lisanmu tidak pernah terlatih untuk baca Al-Quran. Makanya kalau kau baca berat, lama, susah. Ya tak baca, berat. Berbeda kalau orang yang selalu lisannya itu selalu baca Al-Quran. Bahkan ada para orang-orang soleh dulu bisa mengkhatamkan dalam satu hari 4 kali Quran. Diberikan keberkahan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan keberkahan waktunya oleh Allah Subhanahu. Tidak mustahil, itulah yang namanya karamah, kemuliaan. Karamah itu kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan orang tersebut seakan-akan mereka ketika lagi beribadah, lagi khusyuk kepada Allah, mereka berada di luar waktu. Waktu itu tidak ada, enggak bergerak seakan-akan. Makanya diberikan keberkahan waktu, bisa mengkhatamkan Al-Qur'annya lebih dari 2 kali dalam satu hari. Jadi beda antara tilawatil Quran sama mudarasatul Quran. Jadi kalau misalnya kita baca di rumah itu namanya tilawatil Quran, dan itu termasuk bagian yang disunnahkan juga. Silahkan lomba-lomba khatam-khataman Al-Quran, tidak apa-apa. Orang bilang, wah buat apa banyak-banyak baca Al-Quran, tidak ngerti tadabbur. Kamu sudah nggak ngerti tadabburnya, bacanya juga sedikit. Nyalahin orang pula, ruginya kebangetan. Ada lagi? Berarti dengan uang. Ya, dengan uang ya. Tidak boleh lebih dari 8. Ya makanya tadi dijawab tadi. Itu bukan sholat rawatib. Kalau rawatib itu sudah ada batasannya. Ya, ada batasannya. Seperti tadi sholat qabliyah subuh tadi, atau misalnya sholat duha paling banyak 8 rakaat misalnya. Nah, kalau lebih dari 8 rakaat bukan sholat duha lagi. Nah, berbeda dengan taraweh. Taraweh itu sholatnya nafilah mutlaqah. Nafilah mutlaqah itu apa? Mutlak. Dia mau berapa? 100 rakaat, 1000 rakaat boleh. Nah, itu dijawabnya. Dijawab sama ulama. Ini ada jawabannya itu. Nah, wa qala al-imam. Nah, kalimat sebelumnya ini. Wa hadhihi nususul ulama salafan fa khalafan. Ulama dulu dan ulama sekarang. Tastusbitu ittifaquhum, mereka memastikan sepakat ala anna salat tarawih nafilah mutlaqah. Ulama sepakat bahwasanya yang namanya salat tarawih itu salat sunnah mutlaqah. Sama kayak orang qiyamul lail. Qiyamul lail ada batasan? Tidak ada batasan. Minhum Asy-Syafi'i, di antaranya pendapatnya Imam Asy-Syafi'i alladzi sarraha qailan, beliau jelas-jelas mengatakan Imam Syafi'i, wa laisa fi syai'in min hadza dhiqun wala haddun yuntaha ilaih li'annahu nafilah. Yang namanya salat tarawih itu tidak ada batasannya.
Tidak ada batasannya. Diperkuat lagi, wa qala al-Imam Hafidz Al-Maghrib Yusuf ibn Abdul Bar, ini termasuk fuqaha Maliki. Wa qad ajma'al ulama, ulama sepakat ijma' ala an la hadda wa la syai'a muqaddaran fi salatil lail. Tidak ada berapa rakaatnya itu ketika salat malam itu. Wa annaha nafilah, bahwasanya salat di malam hari itu salat sunnah nafilah. Faman syaa'a atala fiha al-qiyam wa qallat raka'atuhu. Barang kalau seandainya ada yang mau dilamakan berdirinya, baca surahnya itu, baca ayat itu panjang, wa qallat raka'atuhu, rakaatnya sedikit, silakan. Makanya kalau misalnya yang 8 rakaat tapi salatnya lama, silakan. Tidak ada masalah. Wa man syaa'a aktsar ruku' was sujud. Kalau misal ada yang mau memperbanyak ruku' dan sujud, silakan. Jadi pendapat, kalau seandainya dibandingkan pendapat mayoritas, pendapat itu sangat lemah sekali. Pendapatnya dari Syekh Nasiruddin Albani itu pendapatnya sangat lemah sekali. Wallahu a'lam. Ya, zakat dengan ATM itu, kalau zakat apa nih? Zakat fitrah. Kemarin sudah kita singgung ya. Zakat fitrah itu ada 3 pendapat. Zakat fitrah itu ada 3 pendapat. Pendapat pertama, al-qaulul awal la yajuzu ikhrajul qimah fi zakatil fitri mutlaqa. Tak boleh mengeluarkan zakat fitrah itu dengan uang, sama sekali tidak boleh. Ini pendapat siapa? Wa hadza qaulu jumhur ahli ilmi minas sahabah wat tabi'in wa tabi'ihim wa man ba'dahum min ashabil madzahib kal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah wal zahiriyah. Jadi ini pendapat yang jumhur, mayoritas sudah. Artinya zakat fitrah itu tidak boleh dengan nominal. Itu pendapat pertama. Makanya ini saya nukil. Nah, pendapat yang kedua, al-qaulu tsani jawazu ikhrajul qimah mutlaqan sawa'an li hajatin am li ghairi hajatin. Boleh mengeluarkan zakat fitrah tadi dengan qimah secara mutlak. Boleh. Mau karena hajat atau tanpa hajat, pokoknya boleh. Nah, ini pendapat siapa? Wa hadzal qaul marwiyun an ba'di sahabah, beberapa sahabat. Dan beberapa tabi'in seperti siapa? Umar bin Abdul Aziz, Hasan Al-Basri, Atha, Abi Ishaq. Ini beberapa individu. Kama inda Ibn Abi Syaibah fi musannafihi. Wa hadza madhhab Tsauri. Ini termasuk madhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau yang namanya imam-imam mujtahid mutlak itu banyak sebenarnya. Selain Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, banyak sebenarnya. Cuman yang mewariskan ilmunya tadi kepada murid-muridnya cuma 4 ini saja. Yang lainnya tidak ada. Makanya ilmu itu perlunya bersanad. Makanya perlunya ilmu itu bersanad. Makanya kenapa kita nggak ngikutin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja daripada imam-imam? Nah, ini pendapat yang menyesatkan. Hati-hati dengan seperti itu. Kalau seandainya kenapa kita nggak ngikutin pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita tanyakan, kapan kau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kapan kamu mendengar Rasulullah ngomong kepada engkau seperti ini? Kenapa? Ujung-ujungnya dia nukil juga. Nukilnya apa? Dari Bukhari, dari Muslim. Oh, berarti dia ngambil pendapat dari Bukhari. Dia ngambil pendapat dari ini. Dan itu pun nanti bakal dijelaskan lagi sama guru-gurunya. Maksud Imam Bukhari itu seperti, berarti tafsiran dari gurunya, bukan dari Rasulullah. Bukan dari Rasulullah berarti. Beberapa banyak perantara. Berarti dia pun ngikutin perantara, ngikutin mazhab juga. Mazhab siapa ya? Mazhab gurunya tadi. Makanya kita perbandingkan mana yang lebih kuat. Pendapat yang banyak, guru yang ilmunya diakui sama ulama-ulama, apa orang-orang per individu tadi yang masih diragukan kualitasnya tadi.
Ya tadi masalah qimah tadi pendapatnya mazhabnya Ats-Tsauri wa Abi Hanifah, termasuk pendapatnya Abu Hanifah. Ya, dan termasuk salah beberapa dari ulama Maliki. Itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, jawazu daf'il qimah inda darurah. Boleh diganti dengan nominal kalau seandainya ada hajat. Hajatnya tadi darurat. Tidak ada barangnya. Tidak ada barangnya, misalnya berasnya emang tidak ada. Mau beli berasnya tadi, misalnya kalau di Indonesia beras, tidak ada berasnya, sudah boleh diganti dengan uang. Nah, itu secara global. Jadi saya sudah memberikan alternatif ya. Saya tidak mengharuskan. Tidak mengharuskan. Tapi kita harus nyari yang selamat. Nah, ini penting. Kita mencari yang selamat, yang aman. Ibaratnya satu gelas, saya sering mencontohkan, satu gelas pakar mengatakan ini beracun, jangan diminum air yang ada di gelas ini. 9 orang mengatakan beracun air ini. Satu orang pakar juga ngomong tidak apa-apa. Saya riset ini aman. 9 pakar ini sama kedudukannya dengan satu pakar ini. Kira-kira kita berani nggak minum air ini? Milih pendapat satu orang atau milih pendapat 9 orang tadi? Nah, itu. Silahkan. Bagus kalau misalnya tadi nanti panitia zakat, ya saya tidak mau mengatakan amil ya. Di masjid kalau seandainya tidak ada rekomendasi, saya nggak berani mengatakan mereka itu amil. Kecuali kalau dapat rekomendasi dari Basnas, baru mereka dikatakan amil. Karena kalau seandainya tidak dapat rekomendasi dari Basnas, bukan amil. Karena amil itu kita lihat definisinya, dikatakan amil itu ditunjuk oleh imam. Seseorang yang ditunjuk oleh imam, yang mana dia punya tugas. Tugasnya apa? Mensurvei. Mensensus orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat sama orang-orang yang wajib diberi zakat. Itu tugasnya amil. Jadi dia keliling, jemput bola bahasanya. Jemput bola. Dilihat mana hartamu, dilihat, ditakar sekian, kamu harus keluarkan sekian, diambil sama si amil tadi, baru diberikan kepada yang sudah didata dia tadi, diberikan langsung. Jadi si amil tadi mendatangi rumah-rumah orang fakir, orang-orang yang berhak menerima zakat. Nih zakat untukmu. Bukan jemput, bukannya orang fakir tadi datang ke masjid. Makanya definisi tugasnya amil pun sudah banyak sekali, sudah melencengnya. Nah, tapi bagaimana kalau seandainya orang yang bertugas tadi dia biar dapat manfaat, tapi bukan namanya zakat, karena bukan namanya zakat, bukan amil, jadi nggak berhak menerima zakat. Jadi gimana? Misalnya di depan sana, bagian sana buka tempat pembelian zakat, pembelian beras, boleh. Jadi panitia zakat tadi di situ, dia di luar, jangan di dalam, tidak boleh jualan. Jualan di dalam, kalau ada orang jualan di dalam masjid, itu Rasulullah nganjurkan didoakan supaya tidak laku. Doakan. Tidak boleh ya kalau ada jual di pelataran. Kalau seandainya masih di tempat yang teras masjid, masih itu dikatakan masjid. Masih dikatakan masjid. Kecuali kalau seandainya di luar sana. Nah itu, bukan bagian masjid lagi itu. Luar sana itu, bukan bagian. Kalau ini kan masuk teras itu masuk masjid. Jadi kalau jualan di situ doakan juga, tidak laku. Mudah-mudahan tidak laku dagangannya. Jangan marah, jangan tersinggung. Walaupun dia jual kopiah, walaupun dia istilahnya jual Quran, walaupun dia jual gamis, tapi caranya salah.
Nah, itu. Doa kan tidak laku. Marah sama Rasulullah. Rasulullah kok ngajarin kita. Gitu. Jadi caranya bagaimana tadi? Kerja sama penjual sembako yang muslim. Pengurus masjid kerja sama penjual sembako muslim. Mau nggak kita kerja sama nih? Biar apa? Biar petugas yang di masjid dapat untung juga. Jadi mereka walaupun dia tidak ngambil zakat, tapi mereka dapat untung. Jadi disiapkan lah, sudah boleh sama-sama untung. Beras yang toko muslim tadi laku dia, tapi harganya agak berkurang sedikit. Nah, untungnya tadi buat petugas masjid. Misalnya harganya sekilonya 8.000 jadi 9.000 misalnya, 9.000 jadi 10.000, apa? Nah, untungnya tadi buat siapa? Buat petugas masjid. Nah, disiapkanlah tadi 3 kilo misalnya, atau 2,5 kilo atau 2,8 kilo. Jadi kalau mau zakat fitrah, kalau mau aman, ini mau aman ya, lebih aman 3 kilo, lebih aman itu 3 kilo. Nah, disiapkanlah tadi, siapkan berasnya tadi, dibungkuslah 3 kilo tadi, seret. Bukan digabung. Banyak yang keliru dalam dia tetap mengeluarkan zakat fitrah beras, tapi caranya salah. Caranya apa? Dia digabung, satu keluarga tuh satu karung dia keluarkan. Ini zakat fitrah keluarga saya. Keliru yang seperti itu. Yang namanya zakat fitrah tuh harus per individu, takyin namanya. Ini zakatnya suaminya 3 kilo, zakat istrinya 3 kilo, zakat anaknya sekian, 3 kilo misalnya. Nah, baru dinamakan, ini zakatnya atas nama si fulan, atas. Nah, setelah itu sudah ditampung. Nah, nanti petugas zakat yang di masjid tadi, ini untung nih kan, dibayar kan, beli kan. Nih, kalau kamu beli beras nih ada nih sekian harganya. Biar tidak ribet-ribet lagi, sudah ditimbang, sudah bungkus. Nih, harganya sekian. Enggak apa-apa. Nah, itu. Jadi ketika sudah waktunya diserahkanlah kepada mustahik. Nanti petugas zakat tadi, mereka itu sebagai bahasanya, mereka itu sebagai pembawa amanat, bukan sebagai amil, pembawa amanat titipan orang-orang yang mau menyerahkan zakat. Nah, mereka jual beras dan mereka menerima amanat tadi. Nah, diberikanlah kepada orang-orang yang berhak. Nanti ada namanya, dikasih nama stempel. Ini zakat dari ini si fulan. Nah, bisa saja dalam satu keluarga tadi misalnya dipisah, dimasukkan dalam satu karung, kasih untuk satu keluarga cukup. Tapi sudah dipisah tadi, sudah dipisah plastiknya tadi. Jadi dalam satu keluarga tadi ini zakat dari keluarga si fulan. Nah, boleh satu orang penerimanya walaupun zakatnya banyak, untuk satu orang boleh. Itu. Jadi kalau pendapat yang mau aman ya seperti itu. Apakah orang tua kita atau saudara kita boleh menerima zakat fitrah kepada kita? Nah, ini bagus. Zakat untuk di zaman sekarang ini paling bagusnya untuk kerabat. Zakat paling bagus itu untuk kerabat. Tapi kerabat yang mana? Kerabat yang tidak wajib kita nafkahi. Siapa itu? Saudara kita. Saudara bukan orang yang wajib kita nafkahi. Yang wajib kita nafkahi pertama istri, anak. Setelah terpenuhi itu baru orang tua. Mertua bukan. Mertua bukan orang tua kita. Makanya saudara, paman, sepupuan itu bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Nah, ketika kita tahu keluarga kita tadi, kerabat-kerabat kita itu orang yang payah, lebih utamakan kita memberikan kepada mereka. Makanya zakatnya harus, sebenarnya zakatnya jangan nanggung beras plus duit. Jadi zakat dengan ngikutin mayoritas jumhur, dan juga mengeluarkan apa? Oh, ini yang lebih manfaat, duit ini juga manfaat, sudah. Dia beri zakat tadi bisa bikin ketupat, duit tadi dia bisa bikin opor, udah. Itu kalau betul-betul pengen membantu. Gitu, Pak.
Ya. Utamakan kan saudara dan tetangga. Hmm. Ini ada yang bertanya, boleh tak kakak beradik dikasih zakat mal? Iya. Mau zakat mal, mau zakat fitrah, ya. Yang menerima zakat fitrah itu kan kita harus tahu. Orang yang berhak menerima zakat fitrah itu kan ada 8 asnaf. Ya kan? Fuqara, masakin, amil. Tadi amil zakat tadi kita bahas tadi. Makanya amil zakat itu walaupun dia kaya ya. Walaupun dia kaya, kalau seandainya dia ditunjuk, dia berhak menerima zakat. Berhak menerima zakat dia karena dia ditunjuk tadi. Karena dia kategori amil. Wal mu'allafah, orang yang lemah imannya. Wa fir riqab, orang yang masih dalam perbudakan. Budak Melayu tak masuk ya? Bukan. Budak Melayu bukan. Wal gharimin, orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, ini perlu kita jelaskan tuh. Dalam ayat ini kalimat awal sama kalimat selanjutnya beda. Innamas shadaqatu lil fuqara. Makanya kalimat itu pakai lil fuqara. Makanya fuqara, orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, itu ketika dia dikasih dikasih harta, kasih zakat, itu dia jadi miliknya dia. Jadi barang miliknya dia. Mau dia apain, mau dia jual lagi terserah. Makanya kalau seandainya dikasih beras banyak dijual lagi tidak apa. Nah, berbeda dengan ayat setelahnya. Wa fir riqab. Kalimatnya pakai fi bukan li. Wa fir riqab itu orang yang mau merdeka. Dia mau merdeka tapi tidak mempunyai dana. Diberikanlah zakat tadi untuk membantu dia supaya bisa merdeka, bukan untuk dia jajan atau beli pulsa atau beli kotak. Tidak bisa. Makanya wa fir riqab wal gharimin, begitu juga orang hutang. Makanya orang yang punya hutang misalnya, ada orang yang beri zakat misalnya, panitia dari zakat mal, kita lihat ada dari warga kita ini banyak hutang. Nah, kasih dia, bantu dia, tapi bantu untuk melunasi hutangnya. Bukan ngasih duit untuk dia beli baju baru, salah itu. Tapi kalau seandainya untuk dia beli baju baru tadi, kalau seandainya dia fakir dan miskin, dapat dia, berhak dia. Tapi kalau alasannya dia karena dia hutang, tidak boleh. Kenapa? Uang yang kita kasih zakatnya tadi untuk melunasi hutangnya. Makanya setelah itu juga wa fi sabilillah, begitu juga sabilillah. Kalau misalnya ada pendapat sekarang nih, ada ulama-ulama sekarang mengatakan ustaz itu fi sabilillah. Oke, fi sabilillah. Tapi uangnya tadi bukan untuk dia beli baju baru atau ganti HP. Tapi apa? Beliin kopiah, beliin kitab, beliin gamis untuk dia dakwah. Salah. Tidak boleh dia nerima zakat. Kalaupun kategorinya dia ustaz, dimasukkan kategori fi sabilillah, uangnya tadi untuk membantu dia dakwah. Makanya ini pun pendapat yang sangat-sangat lemah. Mengatakan ustaz itu termasuk fi sabilillah. Wallahu a'lam. Boleh. Kita tadi harus tahu dulu 8 kategori, masuk gak dia, fakir gak, miskin gak? Nah, itu. Ya, silakan. Setelah kita berzakat ini, boleh nggak nanti kita berzakat lagi di bulan yang sama? Jadi yang bisa 2 atau 3 kali zakat dan bulan yang sama. Kemudian juga ada kejadian di dalam satu keluarga, ada orang tua yang membayarkan zakat ke anaknya. Kemudian karena si anak tadi ini sudah bekerja dan ada kemampuan untuk membayar zakat, dia bayar zakat dia. Jadi double dia bayarnya. Satu bayar orang tuanya, satu
memang di antara bunyi dia. Di antara kesunahan di bulan Ramadan itu kasratus sedekah ya, memperbanyak sedekah. Makanya termasuk sedekah tadi itu tadi ngasih takjil itu termasuk sedekah. Ngamalin sunnah tadi, banyak-banyak sedekah tadi. Yang namanya sedekah sunnah itu seseorang tetap dianjurkan kalau seandainya dia mempunyai harta yang lebih. Makanya ada ulama, orang itu kadar wajibnya misalnya zakat fitrah, kadar wajibnya 2,5 kilo atau 3 kilo kita aman, lebih aman 3 kilo. Itu kadar wajibnya minimalnya 3 kilo misalnya untuk satu orang per individu. Nah dia punya harta lebih, saya mau zakat saya ini 10 kilo, lebih afdal. Jadi bukan kalau seandainya dia lebih malah tidak sah, lebih afdal. Tambah banyak, tambah afdal. Makanya ada ulama itu sampai 1 ton dia untuk dirinya saja. Ini zakat fitrahnya 1 ton. Tuh, jadi tetap kalau yang wajib tetap dia keluarkan wajib. Dan kalau seandainya dia diberikan kelebihan, silakan, dianjurkan itu. Yang namanya kasratu as-sadaqah, itu memperbanyak sedekah itu. Dan sedekah itu kalau untuk zaman sekarang ini enggak harus diserahkan kepada misalnya pengurus masjid, harus. Justru di zaman kita ini kalau seandainya tidak ada badan resmi dari pemerintah yang mengambil harta, ngambil zakat tadi, yang wajib tadi, orang individu tadi dia lebih tahu mana orang yang sangat membutuhkan. Orang yang seperti kalau dia tahu, maka dia lebih bagus individu dia ngasih. Seperti itu. Jadi dia kasih zakat wajibnya dia tadi, dia lebihkan tadi, silahkan, tidak apa-apa, lebih afdal. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ini ya, dua yang memberikan zakat fitrah tadi. Orang yang sudah baligh, itu, maka kewajiban ada di tanggungan dirinya selagi dia sudah mampu. Selagi dia sudah mampu berarti bukan tanggung jawab orang tuanya lagi. Selagi dia sudah mampu bukan tanggung jawab orang tuanya lagi. Berarti lepas sudah. Lepas tanggung jawab orang tuanya. Berarti ini anak bukan wajib dinafkahi lagi sudah. Ini anak sudah, aku sebagai ayah orang tua tidak wajib nafkahin dia lagi. Makanya ketika si orang tua tadi mau mengeluarkan zakat fitrah harus izin si anak. Harus izin. Nak, bapak mau izin mau zakatkan fitrah untuk kau. Boleh dah? Oh silakan pak. Dah. Tapi kalau seandainya dia tidak dapat izin dari si anak, itu bukan zakat yang wajib, berarti sedekah biasa. Hitungannya jadi sedekah biasa. Kenapa? Zakat fitrahnya si anak itu ya wajib dia. Kalau seandainya dia mampu. Itu wallahu a'lam. 2 saja ya. Ada lagi? Betul. Saya masih ragu tentang masalah amil. Memang kan di rumah ini ada badan amal zakat. Ya. Di Jalan Sudirman. Iya betul. Nah, setiap kita melakukan zakat fitrah, itu kan pengurus masjid ada membentuk amil. Apakah ini memang betul dikatakan amil atau bukan? Kan. Kalau inisiatif dari pengurus masjid bukan dikatakan amil dalam masalah bab zakat yang mereka itu berhak menerima zakat. Jadi berkali-kali saya ulangin, yang namanya amil itu dia ditunjuk, bukan dia menunjuk dirinya. Dia ditunjuk, bukan menunjuk dirinya. Saya mau jadi petugas zakat. Oh, tidak bisa. Yang namanya amil itu adalah dia ditunjuk. Kata misalnya pemerintah daerahnya diwakilkan kepada basnas daerahnya mewakilkan memberikan rekomendasi kepada tiap masjid.
Nih, masjid ini nanti kami sebagai bagian amil zakat nasional mewakilkan Masjid Al-Hidayah sebagai pendistribusi zakat fitrah untuk orang-orang yang berhak di daerah Meranti Darat misalnya. Nah, sudah. Berarti dapat otoritas. Dapat otoritas. Nah, ketika dia dapat otoritas, maka orang yang ikut terjun dalam pengumpulan zakat tadi dikatakan amin. Tapi kalau seandainya tidak dapat otoritas tadi, tidak dapat ini tadi rekomendasi tadi, maka bukan dikatakan amin. Ya sudah, cuma petugas sebagai tadi pengabdi saja, bantu saja. Dalam sebuah kampung masyarakat tadi. Makanya caranya supaya mereka dapat komisi tadi, caranya tadi kerjasama. Kerjasama tadi sama tukang sembako tadi. Biar tetap dapat duitnya. Seperti itu solusinya. Jadi tetap dapat duit, jangan merasa udah capek, sekarang kata ustadznya bukan jadi amil lagi, sudah tidak mau lagi. Enggak. Cari alternatifnya. Cari alternatifnya. Seperti itu kerjasama. Nah, untungnya tadi, nah lihat nih, untung. Jadi petugas yang di masjid tadi dia jual beras. Bahasanya dia jual beras. Wallahu a'lam. Salah pembagian zakat ini dalam Al-Qur'an dan juga ya wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum itu. Memang selama ini kita membagi zakat kan kita melihat daripada kategori tadi, sehingga dalam pembagian itu kita melihat tidak sama. Apakah memang ada keadilan? Ya makanya ketika yang memberikan tadi itu per individu, makanya petugas masjid misalnya, petugas masjid itu bukan dia sebagai sebagai perwakilan pemerintah. Kalau perwakilan pemerintah harus adil. Dosa dia kalau nggak adil. Dosa dia kalau nggak adil tadi. Ketika dia sebagai perwakilan dari individu, maka dia tidak diwajibkan harus merata. Jadi boleh, nggak harus rata. Dan zakat fitrah itu bukan nominalnya harus sama ya. Ini perlu juga kita sosialisasikan zakat. Misalnya kalau kita mau zakat mal, zakat apa saja ini, melihat kebutuhan orang yang kita berikan. Melihat kebutuhan orang yang kita berikan itu, yang berhak tadi. Anaknya 10, jangan dikasih 3 kilo. Biar adil. Nih rumah ini 3 kilo, ini 3 kilo. Jangan. Lihat, ini anaknya 10, ini anaknya 1, beda kebutuhannya. Begitu juga duit misalnya zakat mal tadi, beda, jangan sama. Itulah yang namanya adil itu, seperti itu adil itu. Adil itu bukan rata. Adil itu tahu kondisi kebutuhan masing-masing. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Iya itu sama kayak ustadz tadi. Sama kayak ustadz tadi. Jadi tasarrufnya itu diberikannya atas kebutuhannya. Nah, kalau pembangunan masjid itu pendapat yang sangat lemah sekali. Pendapatnya sangat lemah. Itu bertentangan dengan pendapat jumhur. Bertentangan sekali dengan pendapat jumhur. Jadi tidak berhak. Karena yang namanya dalam ayat itu diberikan untuk jiwa, nyawa. Miskin, orang miskin. Dan terusan 8 itu nyawa semua, orang semua, bukan barang. Bukan kepada barang, tapi kepada orang. Makanya pendapat itu sangat lemah sekali. Ada memang, tapi pendapatnya sangat lemah sekali. Wallahu a'lam. Fidyah. Besarannya berapa? Fidyah ini dan waktunya kapan penyerahan, apakah per hari, apa nanti dikumulasikan sampai 30 hari atau 30 hari pasang. Terima kasih.
dalam mazhab Syafi'i fidyah itu namanya satu mud. Ya. Ya, namanya fidyah itu satu mud makanan pokok. Ya, satu mud makanan pokok, bukan makanan saji. Ya, bukan makanan saji, tapi makanan pokok. Yang mana mud tadi itu diwajibkan salah satunya kepada orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua yang dia tidak sanggup lagi berpuasa. Tidak sanggup lagi puasa sudah. Orang yang seperti itu tidak dibebanin lagi puasa dia. Jadi bagaimana untuk menutupi kewajiban itu? Dia bayar fidyah setiap hari. Atau orang yang mempunyai penyakit yang mana penyakitnya ini tidak sembuh-sembuh lagi sudah. Jadi bagaimana dia mau menjalankan puasa sedangkan dia selamanya dia bakal sakit, tidak bakal kuat ya. Ini pun tidak diwajibkan dia tidak diwajibkan dia puasa, tapi diwajibkan setiap hari dia bayar mud tadi. Nah, mudnya tadi itu bebas, tidak ada aturan. Jadi mud tadi bukan seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu ada waktunya. Ada waktul jawaz, ada waktul wujub, ada waktul afdal, ada waktul karohah, ada waktul hurmah. Jadi mengeluarkan zakat kadang dosa, mengeluarkan zakat fitrah kadang dosa. Kok bisa dosa? Iya, melebihi waktu yang sudah ditentukan. Waktunya antara malam hari raya sampai sebelum sholat id. Dia keluarkannya apa? Besoknya. Nah, artinya itu dia dosa, artinya dia qadha. Tetap dia diwajibkan dia bayar zakat, tapi dia dosa. Memundurkan waktunya tadi itu. Kenapa? Nah, adapun yang namanya waktul jawaz, dia boleh dia mengeluarkan zakat fitrahnya bolehnya kapan? Dari awal Ramadan sudah boleh kita. Kita kalau mau mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan sudah boleh. Sekarang mau mengeluarkan zakat fitrah boleh. Nah, ada waktu wajib, waktu wujub. Mulai diwajibkan. Orang ini harus dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Kapan? Ketika malam takbiran. Bunyi itu Allahu Akbar itu azan maghrib tuh. Nah, sudah mulai diwajibkan. Sudah waktunya wajib. Makanya kalau ada bayi yang lahir setelah azan maghrib dia tidak wajib. Karena dia tidak mendapatkan yang namanya bulan Ramadan. Makanya dia tidak wajib. Tapi kalau bayinya tadi keluar sebelum adzan per detik lahir dia, rupanya setelah itu adzan. Nah, ini bayi ini walaupun baru keluar sudah wajib dia zakat. Itu waktu wujub. Ya, adapun waktu karoha, waktu makruh tadi setelah sholat id, waktunya makruh sudah. Nah, itu zakat fitrah tadi. Kalau fidyah bebas, tidak ada waktunya. Jadi nggak harus misalnya dia hari ini tadi, misal orang tua tadi dia tidak berpuasa tadi. Hari ini juga dia tidak memberikan zakat tidak membayar fidyah, tidak apa-apa. Tapi dia kena hutang. Kena hutang. Jadi setelah id atau lanjut, yang penting dia wajib mengeluarkan fidyah tadinya. Fidyahnya berapa? Fidyahnya tadi takarannya 7,5 ons, mendekati 1 kilo itu. Lebih afdal kita keluarkan 1 kilo. 1 kilo makanan pokok. Nah, adapun mau diganti dengan uang tadi, ngikutin tiga pendapat tadi. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh dengan syarat. Nah, itu. Jadi kalau mau bayar fidyah pun tadi dengan uang pun tadi ngikutin 3 pendapat tadi. Silahkan. Mau yang ngikut yang banyak atau ada yang mengatakan, silahkan. Lebih enak seperti itu sekarang. Kalau maksa nanti kiraan, wah ini ustaz ini serem betul. Itu fidyah itu dikasih seperti apa ya, Ustaz? Sama. Fidyah itu sama seperti golongan 8 tadi. Asnafus samaniyah tadi, orang yang berhak disantuni tadi. Siapa orang yang disantuni? 8 orang tadi. Fakir, miskin, itu tadi.
Nah itu makanya tadi hitungannya hari. Satu mud itu untuk satu hari. Ya, satu mud itu untuk satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah fidyah, Ustaz. Ya. Adakah di sana Pak yang sini fidyah itu ya kan membayar ya menggantinya di hari-hari yang lain bagi yang sanggup sehat. Dia sehat Ustaz, dia bayar fidyah, kemudian dia hari-harinya sehat, cuman dia bayar fidyah aja, mentang-mentang duit dia banyak ya kan, dia cuma bayar fidyah, dah lunas utang itu katanya. Kita ada kan dia yang Kenapa dia tidak berpuasa maksudnya? ya. Ayin salah, ya keliru, jelas-jelas keliru. Yang namanya, Kedua, Nah, ya. yang kedua, dia ini susah Pak Ustaz. Paku ke danu lah ya kan. Untuk bayar fidyah duit tak ada. Dia sakit nih nak bayar fidyah, duit tak ada untuk makan ini tak ada katanya. Macam mana aku nak bayar fidyah? Udah. Takutnya ntar ada lagi. Kalau orang yang sehat, tidak cukup dia hanya bayar fidyah saja. Ya. Makanya orang yang meninggalkan puasa itu karena sengaja ya. Kalau seandainya sengaja satu hari saja, satu hari sengaja dia meninggalkan puasa bukan karena uzur, karena sengaja. Itu walaupun seumur hidupnya dia tidak akan bisa menutupi satu hari yang dia tinggalkan karena sengaja tadi. Nah, itu. Jadi walaupun dia digodok, iya digodok, tapi di sisi Allah itu orang itu tidak bakal bisa melunasi hutangnya itu. Itu kalau seandainya dia meninggalkan puasanya karena sengaja. Jadi puasa tadi kalau seandainya dia sanggup, sehat, tidak ada halangan, wajib dia qadha. Qadha dia harus lunasin, bayar itu puasanya tadi itu. Nah, kalau seandainya nanti lewat Ramadan ini ke Ramadan berikutnya dia belum bayar itu puasanya tadi, maka dia dikenakan dua tanggungan. Pertama tanggungan qadha, kedua tanggungan dia mentakhir puasanya tadi. Akhirnya dikenakan fidyah untuk hari yang dia tinggalkan itu. Jadi wajib. Tidak ada istilahnya dibeda-bedakan itu. Kalau seandainya banyak duit cukup fidyah, tidak. Karena hukum itu sudah mansukh. Ada memang. Di awal-awal Islam, itu bahwasanya fidyah itu boleh orang tidak berpuasa tapi hanya cukup bayar fidyah. Tapi hukum itu sudah nasakh, dihapus oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlaku lagi. Yang berlaku apa? Yang berlaku adalah orang yang sanggup dia wajib qadha. Kalau orang yang tidak sanggup nanti lihat. Tidak sanggupnya gara-gara waktu itu misalnya musafir, ya sudah, dia boleh dia tidak berpuasa, tapi di hari berikutnya dia wajib qadha, di bulan berikutnya dia wajib qadha. Atau misalnya dia tadi orang yang sakit tidak sembuh-sembuh, atau orang tua tadi, berarti ini orang dia tidak wajib qadha, tapi dia wajib fidyah. Karena hukumnya sudah dihapus. Terus yang kedua, orang yang seperti itu bahkan dia termasuk orang yang berhak bayar fidyah. Diberi fidyah dia. Diberi fidyah, diberi zakat, biar dia kaya lagi. Makanya di zamannya Umar bin Abdul Aziz, kalau seandainya umat Islam ini betul-betul menjalankan apa? Menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah itu, makmur. Umat Islam itu bakal makmur. Makanya di zamannya Umar Abdul Aziz, amil yang sudah ditugaskan oleh pemimpin tadi, Umar Abdul Aziz tadi, dia mengumpulkan harta-harta orang-orang kaya tadi, diambil sudah. Bingung. Datang ke rumah ini nolak. Saya sudah cukup. Jadi orang di zamannya Sayyidina Umar itu hidupnya makmur. Tidak ada berebut. Kalau kita ini berebut, pengennya lebih banyak dapat zakat. Kalau zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, orang berebut nolak, tidak mau. Bahkan mereka kejar-kejaran bayar zakat. Perbedaannya. Jadi kalau kayak orang seperti itu kita kayakan, mestinya kita bantu biar dia
Bisa misalnya zakatnya tadi, zakat yang kita kasihkan bisa jadi modalnya dia nanti. Makanya kita kasih syarat kalau orang yang seperti itu, kita kasih zakat lebih banyak tapi kasih syarat. Kamu harus jadi orang soleh, ya, dan uang ini dimanfaatkan dengan betul-betul. Kalau kamu tidak benar, nah, kami nggak bakal mau lagi ngasih kamu zakat sudah. Nah, itu. Jadi ngasih zakat kasihlah kepada orang yang soleh, orang yang solehah, berkah. Jadi kita ngasih itu berkah. Takutnya kalau kita ngasih kepada orang yang toleh, nah, kebalikan orang soleh itu orang toleh, degil, tidak benar. Dikasih duit, dibeliin pulsa. Main apa? Main yang sekarang tuh judi tuh. Naudzubillah min dzalik. Kita sudah pengen beramal, rupanya yang kita kasih itu untuk bantu dia maksiat. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan ngasih zakat kepada orang walaupun dia miskin, kalau tidak rajin salat, jangan kasih. Kalau seandainya khusus untuk zakat fitrah. Khusus untuk zakat fitrah itu makanya ada waktul wujub. Waktul wujub, waktu dia diwajibkan. Ketika di hari waktu yang dia diwajibkan dia mendapatkan kelebihan, punya lebih tuh. Ketika dia ada orang ngasih dia beras banyak tuh, nah berarti dia punya stok lebih. Nah ketika dia punya stok lebih, maka dia pun diwajibkan karena di hari itu dia punya stok lebih. Jadi zakat fitrah itu untuk satu hari saja. Untuk satu hari. Kalau seandainya satu hari dia terpenuhi, maka dia termasuk orang yang diwajibkan membayar zakat. Wallahu a'lam. Kalau fidyah tadi itu seperti orang sudah tua, kalau seandainya untuk mereka yang bekerja keras, bekerja kasar, dia mencari nafkah, dia bekerja untuk mencari nafkah. Iya. Jadi puasa dan mencari nafkah kan kewajiban. Jadi kalau dia tidak bekerja, dia bisa nafkahi keluarganya. Kalau dia bekerja, dia tidak bisa puasa. Iya. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Walaupun dia pekerja keras, otomatis orang yang seperti itu ada waktu istirahatnya. Ada waktu dia cutinya. Nah, ketika cuti itu dia bayar apa namanya? Kekurangannya dia atau dia meninggalkan ibadah puasa itu. Jadi tidak ada otomatis langsung berpindah kepada fidyah. Tidak boleh. Jadi sesibuk-sibuknya orang itu pasti ada waktu istirahatnya dia. Jadi ketika waktu istirahat baru diqadha. Jadi nggak dituntut ya. Kamu harus qadha sekarang. Tapi tidak ada keringanan untuk orang yang seperti itu langsung berpindah kepada fidyah. Tidak boleh. Iya, di hari yang lain. Nanti kalau seandainya memang orang yang misalnya ya kayak kerja tukang, tidak boleh dia langsung beralasan dia berbuka. Tak boleh. Dia harus berpuasa dulu. Dia harus niat dulu berpuasa. Ketika dia itu sahur dulu, misalnya sahur, niat dulu pokoknya. Tapi ketika dia bekerja tadi, dia tidak punya kesanggupan lagi, baru dia diperbolehkan. Tapi kalau seandainya sudah niat dia tidak berpuasa, dosa tuh orang. Dosa. Allah Allah. InsyaAllah ilmunya bermanfaat ya. InsyaAllah kita bisa memperbaiki yang namanya kefahaman kita dalam mengamalkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Minta maafnya kalau ada kalimat-kalimat yang tidak enak didengar. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.